Baik, persamaan garis dan bidang. Salah satu kegunaan untuk kegunaan vektor itu adalah mencari persamaan garis. Kenapa? Karena kalau kita bicara vektor, pasti konotasi kita ke garis, gitu ya. Karena vektor itu adalah sebuah apa namanya, sebuah ya satuan yang punya arah, gitu ya. Jadi sekarang kita mau mencari persamaan garis. Ada tiga cara nanti yang akan kita apa namanya, bukan tiga cara sih, tapi bentuk penyajian dari persamaan garis, yaitu persamaan vektoris, karena kita nanti akan menunjukkan bahwa di dalam garis itu ada vektornya. Kemudian persamaan parameter, yaitu persamaan garis yang eh, apa namanya, ditunjukkan dengan parameter atau variabel yang terdapat di dalam persamaan garis tersebut. Kemudian satu lagi nanti ada persamaan linier. Tapi semuanya berawal dari yang sama. Misalnya diketahui dua buah titik A dan B di sini nih. Ini ya, ini sebentar saya pakai ini aja. Jadi persamaan garis yang melalui dua buah titik, katakanlah A dan B. Nanti garisnya tuh ini. Jadi ada titik A dan B yang melalui garis G gitu ya. Kemudian ada lagi titik X yang berada di dalam garis G tadi. Jadi kalau kita lihat nih bahwa titik A, B, dan X itu segaris. Jadi dia kalau dihubungkan dalam sebuah garis lurus, mereka semuanya terletak di garis yang sama. Artinya, kita bisa melihat bahwa AX nih, AX itu adalah sekian kali AB, berapapun AB-nya gitu ya, berapapun pengalinya. Bisa lebih dari satu, bisa juga kurang dari satu gitu ya. Jadi X-nya bisa saja di sini, dan ini kebetulan saya gambarkan dia di luar gitu ya. Jadi artinya AX itu sekian kali AB. Nah, kalau vektor OA dan vektor OB itu adalah vektor posisi, yaitu vektor yang melalui atau berawal dari titik origin 0,0,0 ya. Di sini maka vektor kita punya vektor posisi OA, OB. Nanti kan kita bisa mencari vektor AB-nya dong. Vektor AB itu berarti kan mengurangkan titik ujung dikurangi titik pangkal. Jadi vektor AB itu adalah B min A gitu ya. Jadi B1 min A1, B2 min A2, B3 min A3. Ini kita bicara di ruang dimensi 3 ya. Jadi setiap titik punya eh, 3 dimensi. Jadi ada A1, A2, A3, B-nya juga sama. B1, B2, B3. Nah, karena tadi disebutkan bahwa vektor titik X itu terletak di garis G juga, maka kita bisa katakan bahwa garis AX itu adalah sekian kali garis AB, gitu ya. Nah, jadi sementara AX ini, kalau kalian masih ingat, penjumlahan dua buah vektor itu kan bisa menggunakan metode segitiga atau metode jajaran genjang. Jadi kalau kita punya vektor OA, lalu dilanjutkan vektor AX, maka vektor OX itu adalah penjumlahan dari vektor OA ditambah AX, gitu ya. Nah, lalu vektor OX-nya apa? Vektor OX itu adalah dimulai dari titik pangkal vektor OA, jadi dari sini, kemudian berakhir di vektor AX. Gitu. Jadi, kita bisa tuliskan bahwa OX itu, nih ya, hasil penjumlahan dari vektor OA ditambah AX. Jadi, ini pakai metode segitiga. OA plus AX itu sama dengan OX, gitu ya. Jadi, kita bisa tuliskan begini. Nah, vektor OA itu adalah vektor posisi. Jadi, komponen vektor ini bisa kita cari, yaitu ini A1, A2, A3. Sedangkan AB itu adalah B min A. Gitu ya. Jadi OX itu adalah OA plus AX. Sementara AX itu adalah sekian kali vektor AB. Jadi ini kalau kita tuliskan komponennya, itu OX itu adalah X1, X2, X3 karena dia vektor posisi ya. Kan berasal dari titik O ke titik X. Sehingga komponen vektor OX itu adalah X1, X2, X3 ditambah OA yaitu A1, A2, A3 ditambah sekian kali vektor AB. Nah, ini yang disebut dengan persamaan vektoris dari
sebuah garis yang melalui dua buah titik A dan B. Jadi kita mulai dari titik A ini, kemudian arahnya kemana? Arahnya ke vektor B, gitu. Atau bisa juga persamaan garis yang melalui dua buah titik AB itu kita mulai dari B, nanti arahnya ke sana. Tinggal dibalik, berarti ini mulai dari titik B, B1, B2, B3, ditambah arahnya ke sana, yaitu A dikurangi B, gitu. Nah, jadi artinya secara umum kita bisa tuliskan begini, kan persamaan vektoris garis itu adalah X1, X2, X3 sama dengan A1, A2, E3. Ini adalah titik mulainya, lalu ditambah arahnya kemana. Nah, kalau di sini B min A berarti arahnya dari A ke B, gitu ya. Ini titik, lalu ini adalah vektor arah. Jadi ini adalah persamaan vektoris garis lurus yang melalui dua buah titik A dan B. Kalau ini berarti dimulai dari titik A, arahnya vektor ke B. Sedangkan bisa juga kita tuliskan ya, ini A nih, kan persamaan garis lurus yang melalui dua buah titik ya. Bisa saja dari sini ke sana, atau dari sini ke sana. Nah, boleh. Ini sama-sama melalui garis A dan B. Tapi yang satu mulai dari A, yang satu mulai dari B. Gitu ya. Nah, ini disebut dengan vektor arah. Jadi ini yang sebetulnya ditandai dengan tanda pengalih di sini. Itu ini titik, ini vektor. Gitu ya. Jadi vektor AB itu adalah vektor arahnya. Jadi dari A kemana gitu. Karena kalau diketahui satu titik aja, kita masih bisa memilih arahnya itu bisa macam-macam. Misalnya dari sini nih, diketahui sebuah titik melalui titik A gitu ya. Maka mungkin saja garis yang saya bayangkan dengan kalian bayangkan beda. Saya bisa saja membayangkannya begini, garisnya ke kanan. Kalian mungkin membayangkan ke atas. Ada lagi yang serong ke sana. Ada yang ke sana gitu. Artinya kalau hanya diketahui satu titik aja, maka persamaannya belum tertentu gitu ya, belum pasti gitu. Nah, jadi kalau kita mau menentukan sebuah persamaan garis itu tertentu, tertentu itu maksudnya apa yang saya bicarakan atau yang saya bayangkan dengan yang kalian bayangkan itu sama semua. Nah, jadi modalnya adalah selain diketahui titik yang melalui garis itu, maka juga harus diketahui vektor arahnya kemana nih, apakah ke atas, atau ke kanan, atau ke kiri gitu, supaya persepsi kita sama. Jadi kalau misalnya diketahui sebuah vektor itu melalui titik A, kemudian arahnya ke kanan gitu ya, maka saya dan kalian akan membayangkan garis yang sama, yaitu ini. Dari titik A, kemudian arahnya ke kanan. Gitu ya. Oke, ini persamaan vektoris. Jadi titiknya mana, lalu arahnya kemana. Gitu. Nah, kalau dari persamaan vektoris ini misalnya kita tulis secara umum ya. Secara umum itu misalnya garis lurus melalui titik A dengan vektor arah ini. Maka persamaannya kan begini. A1, A2, A3, kemudian dengan vektor arah ABC, nah ini dikalikan lambda. Gitu ya. Ini persamaan vektoris. Jadi ini persamaan vektoris. Kenapa dikatakan vektoris? Karena ada vektor arah ini. Gitu ya. Nah, lalu dari persamaan vektoris ini, kita coba buka satu-satu. Yaitu X1 itu sama dengan A1 plus lambda A. Jadinya ini. Lalu X2 sama dengan A2 plus lambda kali B. Jadinya ini. Sedangkan X3 itu sama dengan A3 ditambah lambda kali C. Jadinya ini. Nah, ini disebut dengan persamaan parameter garis lurus itu. Kenapa disebut parameter? Parameter itu sama dengan variabel. Jadi, persamaan ini tuh diuraikan per variabelnya. X1 tuh sama dengan ini, X2 ini, X3 ini gitu ya. Itu disebut dengan persamaan parameter. Nah, jadi kita sudah punya dua bentuk persamaan garis, yaitu vektoris dan parameter. Kemudian,
Kalau dari sini kemudian ini kita keluarkan nih. Ini lambda A itu sama dengan X1 dikurangi ini. A1-nya kita pindah ke kiri ya. Gini. Nanti yang lambda B juga sama. Lambda B sama dengan X2 min A2. Lambda C sama dengan X3 min A3. Jadi kayak gini. Gitu ya. Nah, ini lambda B. Lalu kalau ini kita keluarkan kan berarti nih lambda sama dengan ruas kanan ini X1 dikurangi A1 dibagi A. Gitu kan ya. Jadi ini lambda untuk persamaan pertama. Persamaan kedua kan sama lagi nih. Lambda sama dengan X2 min A2 per B. Nanti yang persamaan ketiga juga sama. Lambda sama dengan X3 min A3 per C. Akhirnya jadi kayak gini. Gitu. Ini kan sama dengan lambda. Ini juga lambda, ini lambda. Nah, kalau ini kita hilangkan, maka ini menjadi persamaan linier dari garis lurus itu. Jadi, sudah tiga bentuk yang kita ketahui untuk membentuk sebuah persamaan garis. Persamaan vektoris, persamaan parameter, dan persamaan linier. Gitu ya. Oke, kita coba contohnya. Saya kerjakan di sini. Nah, kita coba kerjakan ya. Carilah persamaan garis yang melalui titik A dan B. Jadi itu persamaan garis yang melalui dua buah titik. Jadi caranya paling gampang membentuknya dengan persamaan vektoris dulu. Jadi dengan persamaan vektoris itu kita punya, kita bentuknya begini, X1, X2, X3 sama dengan titiknya dulu melalui titik. Jadi kalau eh, melalui titik A dan B boleh dari A, nih ya. Jadi kita mulai dari A yang ini. A itu 4, sorry ini cuma 2 ya. Jadi X1, X2 ini 4,1 ditambah lambda. Lambda itu pengali. Pakai K boleh Bu? Boleh, nggak apa-apa. Pakai alfa boleh Bu? Boleh. Itu hanya menyatakan pengali ya. Nah, ini berarti kan vektornya mulai dari A, berarti vektor arahnya adalah B min A. Jadi ini 3 dikurangi 4, koma, 5 dikurangi 1. Ini berarti min 1, yang ini 4. Gitu. Jadi ini melalui titik A, yaitu 4,1 dengan vektor arah AB. Itu. Nah, atau yang satunya, kita boleh melalui titik B, pakai yang arah sebaliknya. Ini mulainya di titik B, berarti 3,5 dengan vektor arah BA. Itu juga boleh. Jadi nanti ini mulainya dari 3,5 ditambah lambda kali, sekarang kalau BA berarti A dikurangi B ya.
4 min 3 dikurangi 1 min 5. Jadi ini 4 dikurangi 31, yang ini min 4. Coba perhatikan. Ini, arah vektor ini sama ini itu berlawanan. Ya kan? Misalnya yang ini ke kanan, min 1,4 itu ke kanan, maka 4, min 1 itu ke kiri. Gitu. Jadi kayak yang tadi saya gambarkan di apa namanya? Mana ya? Nah, ini ya. Boleh AB atau BA. Jadi garisnya akan sejajar, cuman arahnya berlawanan. Gitu ya. Itu contoh soal yang pertama. Jadi kalau kalian menjawab ini aja boleh atau ini boleh. Jadi kalau tidak ada perintah harus parameter atau vektoris gitu ya, cukup disajikan dengan parameter aja nggak apa-apa. Gitu. Jadi boleh ini. Gitu ya. Sampai di sini untuk soal yang nomor 1. Ada yang ingin ditanyakan? Aman ya? Kita lanjutkan nomor 2. Tentukan persamaan garis lurus G yang melalui titik A dan B. Nah, ini sama, cuma sekarang di ruang dimensi 4. Jadi, ini sama nih. Ini nomor 2 ya. Nih, tapi sekarang ini di ruang dimensi 3. Oh, sorry, ruang dimensi 4. Jadi, kita tambahkan dua komponen. Ini X3, ini X4. Nah, ini berarti ini saya tak copy aja ya. Ini melalui titik A dengan vektor arah AB. Sekarang B-nya ini. Nih ya. Berarti kalau AB berarti B-nya 2. Ini 2 min 3. Lalu 0. 0 min. Nih ya, min 1. Kemudian ini 1. Oke, nanti kalau di unmute sendiri ya kalau mau tanya ya. Kemudian ini 1 min 0. Lalu koma lagi. Nih ya. 2 min 1. Gitu. Sekarang kita hitung. 2 min 3 itu min 1. 0 min 1 itu 1. 1 min 0, 1. 2 min 1, 1. Ya. Kalau dibalik melalui titik B dengan vektor arah BA. Nih B-nya saya copy sebentar. Ya, ini vektornya B. Di arahnya BA. Mulai dari B ke arah A gitu ya. Nih, mulai dari B ditambah lambda, jangan lupa kalau untuknya bagian vektor itu harus ada pengali. Sekarang A dikurangi B, A-nya 3 dikurangi 2, koma, min 1 dikurangi 0, koma,
nol dikurangi satu. Lalu satu dikurangi dua. 3 dikurangi 2 1, min 1 kurangi 0, min 1, 0 dikurangi min 1, min 1, 1 dikurangi 2, min 1. Nah, ini, jadi vektornya pasti berkebalikan ya. Ini min 1,111, yang ini kebalikan. 1, min 1, min 1, min 1. Gitu ya. Oke, berikutnya nomor 3. Tentukan persamaan garis lurus G yang melalui titik A dan sejajar dengan vektor BC. Jika vektor BC itu B-nya 4, C-nya sekian. B-nya 4, min 5,1 dan C-nya 27, min 3. Jadi saya copy dulu aja di sini. Dari ini soalnya tak copy semua aja ya. Oke, nah tentukan persamaan garis lurus G yang melalui titik A, berarti nanti kita mulai dari sini, lalu arahnya kemana gitu ya. Nah, arahnya itu adalah arah yang sejajar dengan vektor BC. Jadi sekarang kita cari dulu vektor BC itu komponennya apa. Tuh, jadi kita cari vektor BC. Vektor BC itu C min B gitu ya. Jadi ini 2 min 4 dikurangi 7 min 5 dikurangi min 3 min 1. Atau sama dengan min 2, 12, min 4. Gitu ya. Nah, jadi garis G itu melalui titik A dan vektor arahnya ini. Gitu. Maka sekarang kita tulis persamaan garis G adalah ini tetap sama ngopi ini aja. Tapi ini di ruang dimensi 3 ya. Jadi ini nah, mulai melalui dari titik A. Titik A tuh ini ya, ditambah vektor arah. Jadi kalau vektor arah berarti harus ada lambdanya. Arahnya sejajar dengan BC. Jadi ini. Nah, gitu. Jadi ini persamaan vektorisnya. Ya persamaan vektoris dari garis G. Gitu. Ya. Nomor 4. Saya copy.
Tentukan persamaan parameter. Nah, kalau ini menentukan persamaan parameter dan persamaan vektoris dari garis lurus yang disajikan secara linier, ya. Nah, ini kan kalau sama linier, ini semua sama dengan lambda, kan gitu ya. Ini tuh semuanya sama dengan lambda. Bentar, ini saya tulis ulang aja nih. X1 min 2 per 3 sama dengan X2 min 1 per 4 sama dengan yang ini X3 min 1 dan ini semuanya sama dengan lambda, kan gitu ya. Jadi kalau kita uraikan satu persatu kan ini sama dengan lambda, kan gitu. Terus yang persamaan kedua ini juga sama dengan lambda gitu ya. Yang satunya ini juga sama dengan lambda. Nah, dari sini kan jadi kita punya yang persamaan pertama, dari yang persamaan pertama ya. X1 min 2 sama dengan 3 kali lambda. Ya, jadi X1 min 2 sama dengan ini dikali silang kan? Sama dengan ini. Lalu yang persamaan kedua, X2 min 1 sama dengan 4 lambda. Ya. Lalu yang persamaan ketiga, ini. Nah, itu kan? Sudah, ini berarti persamaan parameter. Nah, baru terus ini disesuaikan. Nah, ini dikeluarkan X1-nya apa? Ini X1-nya sama dengan 2-nya kan pindah ke kanan ya. Jadi plus. Ini juga sama. X2 sama dengan min satunya pindah kanan. Jadi ini sama dengan X1 pindah kanan, ini plus. Gitu ya. Yang terakhir juga sama. X3 sama dengan 1 plus lambda. Gitu ya. Jadi persamaan parameternya ini. Jadi persamaan vektoris garis G, sorry, parameter. Nah, gitu. Itu persamaan parameter. Vektorisnya bagaimana? Dan persamaan vektorisnya
Saya ngopi ini ya. Jadi X1, X2, X3 dibuat dalam kurung begini, lalu titiknya 211, kemudian vektor arahnya 341. Gitu ya. Jadi pokoknya persamaan garis itu adalah melalui titik apa, lalu vektor arahnya kemana. Gitu ya. Berikutnya nomor 5. Nomor 5 ini tentukan persamaan vektoris sama ya. Ini sama kayak nomor 4. Jadi ini kita tulis ulang aja. X1 min 3 sama dengan lambda. Ya, lalu persamaan kedua. X2 min 4 sama dengan lambda juga. Lalu min X3. Nih ya, di sini ada min X3 plus 2 sama dengan lambda. Lalu yang terakhir 3x4 plus 2 sama dengan lambda. Nah, jadi persamaan parameternya bagaimana? Tinggal kita uraikan lagi, tapi sekarang eh, dikeluarkan mulai dari X1 ya. X1 sama dengan, ini min 3-nya pindah ke kanan, jadi plus 3 plus lambda. Gitu ya. Lalu X2-nya, min 4-nya pindah ke kanan, plus lambda. Kemudian ini eh karena ini main, jadi kita pindah dulu. Oke, jadi kita buat ini yang dipindah ke kanan, jadi X3-nya jadi plus. Ya, X3-nya yang dipindah ke kanan, berarti yang lain kan harus ke kiri. 2 sudah di kiri, tinggal lambdanya yang belum di kiri. Ini 2 min lambda. Gitu ya. Lalu yang terakhir, X4. Ini berarti semuanya dibagi 3. X4 sama dengan 2-nya pindah ke kanan, tapi dibagi 3. Jadi 2/3. Ditambah lambda ini juga dibagi 3. Di sepertiga lambda. Ya. Dan samaan vektorisnya adalah ini 4 variabel. Saya ngopi sini lagi. Oke, titiknya berarti 3,4, 2, 2/3.
ditambah lambda 1,1, koma min 1, koma sepertiga. Gitu ya. Kita ganti ini ya. Ya. Ini jawabannya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Udah ya, pokoknya gitu aja terus. Nomor 6 sekarang. Nomor 6 kita copy dulu. Sorry. Iya, 6 ya. Soalnya ini saya tambahin soalnya nih. Ini 5 lagi. Ini 6, ini 7. Bila diketahui garis G di ruang dimensi 3 ya. Ini X1, X2, X3. Sebentar saya copy. Dua satu nol. Satu nol min 1. Tunjukkan bahwa titik A11 terletak pada G, sedangkan titik B tidak terletak pada G. Bagaimana cara menunjukkannya? Nah, jadi sebuah garis itu kan sebetulnya kumpulan titik ya. Eh, banyak banget kumpulan titik tak terhingga. Itu terdapat di dalam sebuah garis. Nah, dari satu titik ke titik yang lain, itu yang membedakan adalah, karena sebetulnya dia garis kayak gini nih. Nah, lambda ini kan perpanjangan ya. Kalau lambdanya 0, berarti titiknya belum bergerak, masih di sini aja. Maka nilai X1, X2, sampai X4-nya kan sama dengan ini. Nah, kemudian bergeser misalnya, lambdanya bergeser setengah, maka titiknya akan bergerak dari 3,4,2,2 per 3 ditambah setengah kali ini, kan gitu ya. Nanti kalau bergeser lagi, lambdanya 1, berarti kan titiknya akan bergerak di 3 tambah 1, plus 4 tambah 2, plus 2 tambah min 1, plus 2/3 tambah sepertiga. Gitu ya. Nanti bergeser lagi misalnya lambdanya 2. Jadi artinya di dalam sebuah garis itu titiknya bisa macam-macam dan tergantung pada perpanjangan lambdanya. Gitu ya. Nah, jadi demikian juga untuk soal nomor 6. Kalau kita mau menunjukkan bahwa titik A itu terletak di dalam garis G ini, maka kita harus bisa menemukan berapa nilai lambdanya. Nanti kalau lambdanya bisa ketemu, maka 2 tambah 1 tambah 2,1,0 ditambah berapa supaya jadinya 1,1,1 gitu. Jadi kita harus menemukan lambdanya dulu. Nah, untuk menemukan lambda itu paling gampang kita ubah persamaan ini menjadi persamaan parameter. Ya, kita ubah menjadi persamaan parameter. Persamaan parameternya berarti X1 sama dengan 2 plus lambda. Gitu ya. Kemudian X2, copy aja ya. Ini X2 sama dengan 1 plus 0 kali lambda. Berarti ini kan plus 0. 1 aja nih. Lalu yang X3, 0 ditambah min 1 kali lambda. Jadi ini min lambda, kan gitu ya. Nah, lalu
Kemudian di sini kan berarti X2-nya ketemu 1 nih. Nah, kalau kita bisa menemukan nilai lambdanya berapa, sama nggak dengan titik A ini, maka sudah ketemu. Jadi sekarang untuk membuktikan atau menunjukkan bahwa titik A terletak di garis G, maka harus ditemukan nilai lambdanya. Jadi sekarang eh, ini X1, X2-nya itu kita masukkan ke sini. Nih ya, ini 1. Saya beri warna merah. Nah, ini merah. Ini 1, saya kasih warna merah. Bawah ini tuh dari sini ya. Lalu yang ini juga sama. Ini juga 1 karena X2-nya di sini 1. Saya kasih warna merah. Lalu yang persamaan ketiga, X3-nya juga 1. Nah, dari sini yang persamaan kedua itu kan betul nih. Ya, sudah sesuai. Ini 1 sama dengan 1. Yang di sini, ini kan ketemunya lambda sama dengan min 1 kan? Ini lambda sama dengan min 1 ya. Kalau 1 sama dengan min lambda berarti lambda sama dengan min 1. Yang ini 1 ditambah 2 plus lambda, maka lambdanya min 1 juga. Gitu ya. Nah, jadi cocok nih lambdanya sama dengan min 1. Ini juga. Jadi titik A atau terbukti titik A terletak di garis G pada lambda sama dengan min 1. Jadi kalau ini diganti min 1 lambdanya, maka berhenti di titik A. X1 sama dengan 2 dikurangi 1, 1. X2-nya 1, cocok. X3-nya min lambda, jadi min 1, ketemu 1. Gitu ya? Gitu. Nah, kalau mau menunjukkan yang B, juga sama caranya. Kalau kita tidak bisa mencari lambdanya, maka berarti titik B itu tidak terletak di dalam garis G. Gitu ya. Ini kita ubah sini. Ini B-nya berapa? 621 ya. Ini titik B-nya kita tulis dulu. Sekarang kita kasih warna biru ya. Nah, berarti ini 6 kan ya. Maka kalau 6 sama dengan 2 plus lambda, di sini kan berarti lambdanya 4. Kemudian yang persamaan kedua,
Persamaannya kan ini ya, samaan parameternya. Padahal X2 di sini 2. Nah, ini kan nggak sama nih. Ini kita kan tidak sesuai. Ya, jadi ini tidak sama dengan sebetulnya. Ya. Lalu yang persamaan ketiga, kan ini nih. Nah, X3 di sini 1. Kan berarti nih lambdanya sama dengan min 1. Ya kan? Ini nggak sesuai yang ini lambdanya 4, yang ini lambdanya min 1. Jadi tidak sesuai. Jadi karena tidak diperoleh nilai lambda yang cocok, maka terbukti bahwa titik B tidak terletak di garis G. Gitu. Gitu ya. Itu untuk menunjukkan bahwa sebuah titik terletak di dalam garis itu atau tidak. Nah, sekarang yang ketujuh. Soal nomor 7, kita memeriksa apakah hampir sama nih sebetulnya. Apakah garis G dan H ini berpotongan atau tidak? Jadi caranya sama. Kita ubah menjadi persamaan parameter, lalu cari nilai lambda yang eh, sama gitu ya. Bukannya sama, tapi yang lambda dari garis G itu berapa, lambda dari garis H berapa, nanti ketemu di titik yang sama gitu. Jadi begini. Ubah ke persamaan parameter dulu. Saya copy aja di sini ya. Ini garis G, X1-nya sama dengan 3 min lambda. 3 min lambda. Kemudian X2-nya 1 min 2 lambda. Eh, X3-nya 1 plus 9 lambda. Nah, gini ya. Kemudian garis H, nah garis H itu lambdanya kita ganti variabel lain dulu. Karena kan nggak boleh sama. Kalau kalau variabelnya sama, maka misalnya ini 2, maka ini harus 2 gitu ya. Padahal kan nggak harus begitu kan. Bisa saja G-nya itu pada perpanjangan kedua, untuk garis H pada perpanjangan ketujuh misalnya gitu. Jadi lambda di sini kita ganti dulu. Jadi variabel lambda kita ubah, kita ganti dengan variabel lain. Misalnya alfa. Jadi kita pakai alfa misalnya. Pokoknya jangan lambda gitu ya, karena perpanjangannya tidak harus sama. Jadi sekarang kita tulis dulu persamaannya. X1-nya 1 min 2 alfa. Gitu ya. X2-nya 2 plus lambda, jadi plus alfa. Ini 2 plus alfa. Kemudian X3, 3 plus 2 lambda berarti ini 3 plus 2 alfa.
gitu ya. Nah, kemudian karena titik potong kan berarti nilai X1-nya G sama X1-nya H itu harus ketemu di titik yang sama. Jadi ini karena berpotongan, maka apa namanya, nilai masing-masing titik kita samakan. Jadi maksudnya gini, yaitu ini ya, yang X1, jadi ini X1, saya tulisnya begini. X1 tuh berarti ini 3 min lambda itu sama dengan 1 min 2 alfa. Gitu. Nah, lalu ini kita sendirikan variabelnya. Jadi yang variabel di sebelah kiri, yang eh, apa namanya konstanta di sebelah kanan. Berarti ini 2 alfa, kita pindah ke kiri ya. Kemudian ini min lambda, angkanya kita kanan. Tiganya ke kanan, jadi 1 min 3 sama dengan 1 min 3. Saya tulis gitu dulu. Kemudian yang persamaan kedua, yang X2. Ini X2, berarti persamaannya ini. Kemudian sama dengan 2 plus alfa. Maka alfa ke kiri jadi min alfa. Ini min 2 lambda, satunya ke kanan. Jadi 2 min 1 gitu ya. Samaan ketiga, samaan ketiga 1 min 1 plus 9 lambda sama dengan yang garis H itu 3 plus 2 alfa. Ini juga sama. Maka ini ya, berarti 2 alfanya ke kiri, pindah jadi min. Kemudian plus 9 lambda sama dengan angka 3. Yang ini pindah ke kanan. Ya Pak, monggo Pak. Min 1. Gitu ya. Nah, sekarang diperoleh, kita tulis ulang nih di sini. Samaan pertama, 2 alfa min lambda sama dengan min 2. Gitu ya. Kemudian samaan kedua, ini nanti ruas kanannya jadi 1. Ya. Lalu persamaan ketiga, sebentar saya ngecas dulu. Samaan ketiga, ini saya tulis ulang sama dengan ruas kanannya 2. Nah, sekarang kita mau ngitung lambda dulu atau alfa dulu sembarang. Misalnya dari persamaan 2 dan 3, itu kita bisa hilangkan alfanya ya.
Sorry, 1 dan 3. Okay, I found this on the web for Satu Tentacle. Check it out. 1 dan 3 ini diperoleh. Ini kalau kita susun ya, ini berarti kan kita jumlah nih. Ini kita jumlah, hasilnya adalah ini 0, lalu min alfa plus 9 jadi 8, sorry kok alfa, lambda jadi 8 lambda sama dengan min 2 plus 2, 0. Jadi lambdanya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kita peroleh lambdanya 0. Sekarang tinggal mencari alfa. Kita masukkan lambda, nilai lambda sama dengan 0 ini ke salah satu persamaan di atas. Kita masukkan ke persamaan 1 misalnya. Persamaan 2 aja ya, karena belum dipakai ya. Persamaan 2. Sorry. Sini. Ini berarti 0, maka alfa sama dengan min 1. Gitu ya. Nah, udah sekarang ini kita masukkan alfa dan lambdanya ke persamaan 1, 2, 3. Sini. Alfanya min 1. Lambdanya 0. Pas kan ya? Oke, nggak usah. Jadi kita masukkan ke persamaan sehingga diperoleh titik titik temunya di sini nih. X1-nya ini ya. Boleh ke sini sembarang. Jadi kalau kita masukkan ke garis G atau garis H ya sama aja. Kalau kita masukkan ke garis H maka ini sama dengan 3. Karena lambdanya 0 ya. Ini 1, ini sama dengan 1. Kalau kita masukkan ke persamaan garis H, alfanya kan min 1. Ini berarti 1 plus 2, 3. Ini juga sama. Kita masukkan ke sini sama dengan 1. Ini juga sama. Kita ganti alfanya dengan min 1. Jadi 3 dikurangi 2, 1. Nah, jadi titik temunya adalah 311. Gitu. Jadi titik potong kedua garis adalah di titik 3,1,1.
Oke, sampai di sini ya. Ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, nah itu adalah cara mencari persamaan garis yang diketahui satu titik dengan satu vektor arah atau persamaan garis dengan diketahui dua buah titik dan penggunaannya. Minggu depan kita lanjutkan dengan persamaan bidang. Boleh dibaca-baca dulu di PowerPoint-nya ya. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, Belum ada sih, Bu. belum ada ya, masih bisa diterima ya. Baik, kalau begitu hari ini saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa dipahami dengan mudah, gitu ya. Saya nggak kasih PR dulu, PR-nya nanti setelah ada persamaan bidang, gitu. Ya, Bu, jangan kasih PR, Bu. Seneng ya. Tapi minggu depan tak Kasih kasih loh ya. tahu, Bu. Kan nggih, monggo kasih, Bu, boten Ya, napa-napa, Bu. oke, J. Jadi karena kalau kita bicara garis sama bidang nggak bisa terlepas. Jadi kalau nanti PR-nya setelah kita mempelajari bidang biar komprehensif gitu ya. Oke, terima kasih sudah hadir. Tetap jaga kesehatan ya. Kita lanjutkan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.